just like you. Just like you. You're just like me. You're just like me. It's something anyone can see. A heart that beats, a voice that speaks the truth. Yes, I am a girl like you. Waalaikumsalam, silakan masuk ya sekalian. Silakan duduk ya. Gimana Mbak Mika? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu. Mbak Mika, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya tuh hari ini tuh senang banget. Alhamdulillah. Mbak Mika kok ini senang banget ya? Kenapa? Saya tuh senang tuh karena itu loh Bu. Kan kemarin kan saya kan melakukan Mas Eli ya Bu. Iya. Nah sekarang tuh ternyata tuh progres dari terapi yang kemarin itu ternyata itu berguna sekali Bu. Dan sekarang tuh saya tuh sudah nggak takut lagi gitu Bu. Alhamdulillah. Berarti Mbak Mika sekarang sudah mulai berani ya buat naik motor sendiri, sudah nggak ada pikiran-pikiran negatif di pikiran Mbak Mika. Iya Bu, saya tuh sekarang tuh berani Bu. Dan saya tuh nggak takut lagi karena saya tuh membuang pikiran-pikiran negatif saya Bu, seperti yang Ibu omongkan kemarin itu. Baik, usaha apa sih yang sudah Mbak Mika lakukan untuk bisa menghilangkan traumanya dari kejadian-kejadian kemarin yang membuat Mbak Mika ini takut untuk mengendarai motor? Selama ini seperti yang Ibu katakan kemarin, saya itu kan harus membawa pikiran-pikiran saya irasional kan, dan saya harus mempertahankan pikiran rasional saya. Yang dimana pikiran negatif itu kan memberikan gejolak yang negatif juga pada diri saya. Dan ketika saya berpikiran yang positif, saya itu merasa bahwa saya itu aman Bu. Kalau yang dulu kan saya kan ketakutan kan Bu, karena saya itu berpikiran yang negatif. Jadi usaha saya selama ini ketika saya mau berkendara agar saya tidak jatuh, saya itu menekankan bahwa saya itu harus berpikiran yang positif, nggak berpikiran yang negatif. Misalnya kayak saya tuh saat mau naik sepeda motor itu berdoa dulu dan berdoa yang baik-baik agar selamat sampai tujuan gitu Bu. Alhamdulillah, berarti Mbak Mika ini juga sudah menerapkan teknik kemarin yang cognitive restructuring, coping touch gitu ya Mbak, untuk mengulang-ulang kejadian-kejadian agar Mbak Mika ini tidak takut untuk mengendarai motor dan bisa menghilangkan trauma Mbak Mika itu. Iya Bu, saya tuh juga menerapkan itu untuk mengulang-ulang afirmasi positif untuk diri saya. Mbak Mika itu mengulangnya itu gimana Mbak? Kayak kemarin ya, yang pertama itu Mbak Mika itu harus berpikiran positif sebelum mengendarai motor. Yang kedua, Mbak Mika ini juga harus berpikiran positif yang akan mengendarai motor. Yang ketiga itu Mbak Mika berpikiran positif juga setelah mengendarai motor. Dan dari kejadian itu tuh Mbak Mika itu bisa untuk berpikiran positif terus gitu, dan nggak ada pikiran-pikiran rasional mengganggu pikirannya Mbak Mika gitu. Iya Bu, mulai saat ini sih saya harus lebih menekankan pikiran-pikiran rasional saya ya Bu ya. Karena pikiran irasional itu sangat mempengaruhi kejadian yang akan mendatang Bu. Soalnya kan dari pikiran yang negatif itu juga nauzubillah ya Bu ya, mungkin akan terjadi kalau saya itu berpikir yang positif. Mungkin pikiran positif itu juga akan terjadi pada saya. Jadi gitu ya. Sekarang Mbak Mika kalau sekolah itu berani naik motor sendiri atau masih diantar sama orang tuanya? Berani sendiri Bu. Alhamdulillah, berarti jadi kalau sekolah itu sudah berani kemana-mana sendiri gitu pakai motor, nggak ada pikiran-pikiran lagi ya Mbak ya? Iya Bu.
Baik, jadi Mbak Mika ini sudah benar-benar sudah nggak trauma lagi ya Mbak, sudah berani buat kemana-mana pakai motor. Iya Bu, saya tuh sudah berani Bu. Baik, jadi dari terapi kemarin ini sudah berhasil ya Mbak untuk mengentaskan permasalahan Mbak Mika dan menghilangkan pikiran-pikiran irasional yang ada di dalam dirinya Mbak Mika ya. Iya Bu, alhamdulillah dari terapi yang kemarin yang ibu sama saya lakukan itu ternyata tuh benar-benar ngaruh dan berhasil Bu. Alhamdulillah ya Mbak ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan motivasi kepada Mbak Mika ya. Bahwasanya, jadi ini Mbak motivasinya, menghadapi trauma saat mengendarai motor memang tidak mudah. Tetapi ingatlah bahwasanya Mbak Mika ini sudah menunjukkan keberanian dengan berusaha mengatasi ketakutan ini. Dan cobalah untuk mengingat momen yang menyenangkan saat Mbak Mika ini berkendara, seperti merasakan angin di wajah atau menikmati pemandangan, dan mulailah dengan langkah kecil seperti duduk di motor tanpa menghidupkannya atau berkendara di tempat yang sepi. Tuh. Dan setiap langkah kecil adalah kemajuan yang patut dirayakan. Jangan ragu untuk berbagi perasaanmu dan dengan teman kamu dan keluarga yang mendukung Mbak Mika. Jadi begitu ya Bu, terima kasih untuk motivasinya Bu. Baik, sampai sini Mbak Mika ini sudah benar-benar berani ya Mbak, dan sudah nggak trauma lagi ya? Alhamdulillah sudah Bu, saya itu sudah nggak trauma lagi Bu, karena saya itu setiap mau naik sepeda motor itu harus berpikiran positif, tidak boleh irasionalnya itu kambuh lagi gitu Bu. Alhamdulillah, sampai sini ada yang mau disampaikan lagi nggak Mbak? Mungkin sudah sih Bu, tapi kalau saya ingin bertemu Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak Mika datang aja ke sini atau hubungi Ibu lewat WA. Boleh banget Mbak. Jadi begitu ya Bu, terima kasih Bu ya karena Ibu sudah menerima sharing-sharing dari saya. Iya, Ibu juga makasih Mbak Mika sudah datang ke sini untuk sharing-sharing dengan Ibu. Baik, kalau begitu Bu, saya pamit dulu ya, soalnya saya mau ada acara. Ya Mbak, Mika Pamit dulu Bu ya. Oh ya. Saya pamit dulu Bu ya, terima kasih. Hati-hati ya Mbak. Ya Bu.